Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat. Sekarang saya lagi barengan sama Hasbi. Hasbi ini adalah salah satu atau foundernya mungkin ya, foundernya dari Jurnalis Komik. Kita ngobrol-ngobrol lebih dalam soal Hasbi dan Jurnalis Komiknya. Hasbi, selamat siang. Selamat siang, Teh. Jangan lulus gitu atau Hasbi. Selamat siang, Teh. Gitu. Semangat sekarang. Iya, semangat ya. Hasbi, aku mau ngobrol lebih dalam soal Hasbi sendiri dan Jurnalis Komik ya. Ya. Hasbi ini berarti seorang jurnalis atau seorang komikus? Kalau lebih nyaman disebutnya komikus ya, Teh. Kenapa lebih nyaman komikus? Lebih nyaman disebut komikus karena lebih banyak ruang ekspresi kali ya. Okay. Kalau jurnalis kan ada ketentuan-ketentuannya, jadi masih agak takut gitu. Kenapa? Apa yang bikin kamu takut disebut seorang jurnalis? Sebenarnya nggak takut juga sih, Teh, karena kalau misalnya dari karya-karya di jurnalis komik sih semua masih bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Katakanlah kalau misalnya ada kasus atau kayak gimana gitu, semuanya bisa dipertanggungjawabkan oleh kita. Cuman kalau misalnya kalau disebut lebih nyaman sih kayaknya lebih nyaman disebut komikus aja deh, atau ya itu. Hasbi tuh memulai karir dari jurnalis dulu atau komikus dulu, atau sebenarnya dua-duanya tidak ada dalam cita-cita Hasbi? Gimana? Kalau misalnya mau mulai karir sih justru lebih ke komikus dulu sih, Teh. Kalau misalnya komikus sih sebenarnya udah mulai dari gambar-gambar, kan mulainya mah standar ya kayak anak-anak yang lain, mungkin dari SD ya, dari apa. Cuman kalau misalnya mulai fokus nyoba berkarir di komik gitu, itu waktu SMA kelas 2, waktu itu tuh ada platform komik lokal gitu namanya ngomik.com. Jadi ngomik.com. Jadi aku nyoba nerbitin beberapa komik di sana gitu, secara online kayak webtoon lah gitu. Terus beres itu aku juga coba bikin di Facebook tuh, terus ya ada responnya, ada yang bagus, terus ada yang kayak gimana gitu. Itu mulai dari SMA, terus pas mau masuk kuliah sih sebenarnya udah agak berhenti ngomik sih, kayak nyoba eksplorasi yang lain gitu. Kurang lebih mah kayak gitu. Nah, ketika akhirnya kamu memilih, oke deh saya mau jalan di jurnalis komik deh. Apa waktu itu yang ngecetusin kamu akhirnya saya mau bikin jurnalis komik? Yang nge-trigger sih sebenarnya ini, Teh, kan aku waktu kuliah tuh ikut pers mahasiswa ya, Teh. Jadi katakanlah kadang-kadang sering juga liputan tentang apa satu isu atau kayak gimana gitu ya, sama foto juga. Cuman waktu itu tuh saya kayak kan dikasih wadah juga, Teh, untuk bikin komik. Kadang-kadang bikin komik juga, cuman kan kartun ya, kartun atau mungkin komik-komik selingan kayak Benny Nietzsche dan kawan-kawannya kayak gitulah di koran-koran. Cuma waktu itu tuh kayak mikir, ini kalau misalnya komik itu dijadiin liputan tuh bakal kayak gimana ya. Waktu itu aku nyari-nyari, Teh, di Indonesia tuh waktu itu memang agak minim aku nyarinya, kayak minim nemunya gitu. Jadi susah mencari komik-komik lokal yang masih berbau jarang ya? Berbau liputan komik atau enggak, bukan cuman jurnalisme komik, sekedar komik non fiksi pun jarang gitu waktu tahun 2016-2015an. Jadi waktu itu tuh wah, kenapa enggak, kalau misalnya saya lihat di luar tuh sebenarnya udah ada tuh, Teh, kayak misalnya Larry Harris, Joe Sacco, terus beberapa komikus yang lain juga banyak tuh. Terus bahkan di luar tuh udah ada platform namanya The Nib itu, sama liputan isinya tuh kayak webtoon juga, kayak isinya media tapi isinya komik semua, meskipun nggak semuanya disebut jurnalisme komik karena banyak komik opininya juga gitu. Nah waktu itu setelah ngeliat-liat dan riset gitu, kenapa enggak bikin liputan media gitu, liputan komik tapi isinya ya mungkin feature atau human interest gitu sih, Teh. Pertamanya awalnya sih di situ. Terus waktu itu tuh waktu tahun 2017 tuh kan beberapa kali liputan, kayak liputan air di Andir, terus liputan penggusuran juga di Kampung Akuarium Jakarta. Kayak wah, ini kayaknya cocok nih untuk dijadikan cerita. Kebetulan kan emang feature juga, terinspirasinya kayak feature majalah gitu sih, Teh. Kayaknya feature majalah yang diberatkan itu terus kemudian dibingkis jadi platform komik gitu, kayaknya menarik gitu sih, Teh. Karya pertama
pertama jurnalisme komik itu apa yang Hasbi bikin, tentang apa? Kalau pertama sih kayaknya yang Kampung Akuarium itu sih, Kampung Akuarium itu yang penggusuran itu. Cuman yang pertama di sosial media tuh liputan air. Liputan air. Iya, kekeringan di air. Itu tuh berarti karusel gitu ya? Sifatnya apa? Video atau? Waktu itu sih mungkin karusel sih Teh. Karusel ya? Karusel, karena waktu itu Instagram juga kan baru mulai karusel juga ya Teh. Jadi waktu itu ketika mulai karusel aku coba ini kayaknya bisa dibikin kayak komik-komik slide gitu. Pada akhirnya ya tetap bikin kayak ada paneling ntar gimana caranya biar si dari karusel ini tetap bisa dijadiin komik cetak gitu sih. Basicnya jurnalistik itu kan 5W1H ya? Iya. Itu gimana nerapinnya ke sebuah visual atau sebuah komik gitu? Sebenarnya kalau dari segi cerita sih Teh, hitungannya sama-sama kayak ini sih, kayak jurnalisme televisi atau enggak jurnalisme film. Kita ngacunya bahkan justru ke beberapa film dokumenter jurnalistik gitu sih Teh. Pengennya belajar dari sana gitu. Terus waktu itu tuh ada juga kayak ada pertanyaan kan gimana 5W1H-nya tetap kita masukin dan tetap semuanya berbasis dari sana dulu sih gitu, dari pertanyaan-pertanyaan terus kemudian nanti dijadikan feature secara kan feature ketentuannya beda ya sama straight news gitu. Dan pada akhirnya sih keputusannya dibikin kayak gitu, dibikin kayak long form story lah gitu. Nah, kalau saya nih dulu misalnya bikin berita itu kan maksimal misalnya untuk berita online itu 30 menit sampai 1 jam untuk mengolah dari data liputan, rekaman dan lain-lain sampai editing sampai akhirnya naik tayang gitu. Nah, kalau untuk proses membuat komiknya itu sendiri tuh berapa lama? Nah, sebenarnya kalau misal dari segi liputan sih Teh sebenarnya sama-sama aja kayak liputan biasa para jurnalis lainnya gitu. Cuman kalau misalnya yang membedakan sih justru di ini sih Teh, di pembuatan komiknya, dan pembuatan komiknya tuh yang saya sadari adalah cukup memakan waktu sih Teh, kayak produksi kreatif gitu. Nah iya itu proses kreatifnya itu gimana gitu. Nah itu Teh, jadi kalau misalnya kita sih biasanya antara dari 3 hari sampai 4 hari sih Teh gitu, 3 sampai 4 hari dalam satu komik tuh. Terus ada juga yang kayak sebenarnya ada juga beberapa artikel yang misalnya udah ada nih, terus si tulisannya udah ada, terus kira-kira cuman butuh beberapa visual aja gitu, jadi itu sebenarnya masih bisa dikejar sehari juga sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya yang long form story dan kita pengen benar-benar karyanya bagus gitu, kita ngerasa kayak ini nih kalau misal pengen bagus nih, ya nggak tahu ya kalau misalnya menurut orang ya, cuman menurut kita ketika itu mah bagus gitu ya. Jadi kita bikin kayak maksimal 4 harian sih Teh biasanya, dari mulai bikin nama itu kayak storyboard, terus ya sebelumnya bikin kayak naskah televisi dulu Teh, dari beritanya kayak gimana, terus bikin naskah televisi, terus jadi storyboard, dari storyboard terus langsung sketsa, naskah, sketsa tuh langsung masuk ke inking Teh, inking penintaan, terus kemudian baru finishing tuh ntar ada pewarnaan, terus ada nambahin kata-katanya kayak gimana, teksnya kayak gimana, difonin gitu. Jadi untuk bisa menyajikan suatu paket berita dalam bentuk komik itu cukup lama ya? Ya, hitungannya daripada yang lain sih cukup lama ya Teh. Lumayan. Hasbi, apa sih sebenarnya visi atau cita-cita mendalam Hasbi yang ingin disampaikan lewat jurnalis komik? Sebenarnya kalau dulu sih simple sih Teh, karena dulu nggak ada, waktu itu kan saya sering bergabung sama komunitas komik juga ya Teh di Indonesia, kayak Komikin Aja, terus teman-temannya kayak Tay Lalas dan kawan-kawan gitu. Waktu itu kan aku lihat kayak ketika 2016 tuh kayak banyak komikus yang muncul, tapi ya kebanyakan kan masuknya tuh ke arah humor gitu. Sedangkan saya tuh pengennya sedikit serius sedikit gitu. Beda gitu ya, sedikit beda gitu, kayak ini komik tuh sebenarnya banyak potensinya, banyak yang bisa dilakukan dengan komik gitu. Apalagi waktu itu kan lagi rame infografisnya Tirto juga ya tahun 2016 Teh. Dimana di infografis tuh saya lihat kayak ini informasinya bisa benar-benar objektif, tapi secara jurnalisme visual hal-hal detail atau latar belakang dari data tersebut tuh nggak terceritakan gitu. Makanya yang saya pikir tuh salah satunya mungkin bisa dijadiin komik gitu. Nah mungkin di situ sih Teh awal triggernya gitu. Kalau misalnya di dunia jurnalistiknya juga kan sebenarnya kalau misalnya
aku pribadi gitu misalnya baca koran gitu, kadang-kadang kan pengen lihatnya tuh cuma komiknya doang gitu ya. Sedangkan kadang-kadang apalagi sekarang tuh jarang banget gitu, kayak wah kayaknya menarik nih kalau misalnya ada media isinya ya komik semua gitu. Jadi kayak kan kalau misalnya di koran tuh kayak misalnya kita cabut aja si halaman terakhir komiknya gitu kan nggak masalah juga kan, karena nggak penting-penting amat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya saya mikir kayak gimana ya punya media yang kalau misalnya komiknya dicabut ini nggak bisa jalan medianya. Jadi kayaknya pengen ke sana gitu. Terus ya yang sebelumnya hanya sisipan gitu kan, sekarang kamu pengen bikin bahwa si komik itu menjadi utama gitu. Kalau komiknya nggak ada ya nggak ada. Iya gitu sih, jadi main konten lah gitu ya, jadi nafas utamanya gitu. Sebenarnya sih di situ. Terus setelah itu ngelihat itu kan sebenarnya impiannya pengen memperkenalkan ke orang-orang gitu kalau misalnya si jurnalisme komik itu sebenarnya ada loh di Indonesia ini. Bisa loh kita mengeksplorasi komik atau mungkin medium-medium kreatif lainnya selain komik, misalnya nantinya ada animasi atau dan kawan-kawannya gitu, bisa si jurnalisme itu bisa diginiin gitu. Apalagi minat baca anak muda kan mungkin nggak sehebring dulu ya mungkin ya. Sekarang udah lebih cepet ya, pengennya yang cepet, yang ringkes gitu ya. Gitu. Hasbi, berarti udah berapa tahun nih? 3 tahun, 4 tahun jurnalis komik? Jurnalis komik tuh dari 2017 tuh 5 tahun ya, oke. Selama 5 tahun, jurnalis komik kan pasti bertumbuh ya. Dari awalnya yang masih followersnya sedikit, mungkin orang juga belum pada tahu, sampai akhirnya sekarang sudah banyak orang yang tahu, followersnya sudah banyak. Selain jurnalis komiknya sendiri bertumbuh, Hasbi juga pasti bertumbuh gitu. Nah, apa yang Hasbi dapetin selama mengembangkan si jurnalis komik ini selama 5 tahun? Sebenarnya dalam 5 tahun ini rasa-rasanya sih yang membedakan mungkin kedewasaan pribadi sih ketika dulu pengennya hantem-hantem langsung gitu, cepat gitu. Sedangkan sekarang tuh kayak gimana caranya biar si ini mungkin bisa lebih berkembang secara bisnis juga, terus kemudian anak-anaknya bisa berkembang juga gitu yang bergabung di jurnalisme komik. Terus kayak gimana caranya sebenarnya mimpinya salah satunya adalah bikin itunya juga sih, kayak teorinya mungkin nanti ada gitu ke depannya di depan tuh. Soalnya kan sampai sekarang memang menjalankannya katakanlah tanpa teori secara ininya juga gitu kan, karena memang masih belum ada pakem-pakemnya khususnya kayak gimana. Terus seenggaknya kalau misalnya ada apa-apa kan seenggaknya kita bisa bersandar kepada itu gitu sih kalau misalnya dari segi perkembangan. Terus kayak ternyata setelah kan kita juga sempat hiatus juga ya tuh tahun 2021. Ternyata kami pikir ketika kami sudah bekerja masing-masing gitu, ya udah bubar aja gitu kayak project-project mahasiswa lainnya gitu. Ternyata enggak gitu, anak-anaknya malah pengen ayo hidupin lagi dan ya itu sih yang kenapa sempat hiatus? Apa yang terjadi di jurnalis komik? Yang hiatus standar sih masalah ekonomi. Ekonomi sebagai media alternatif kan kadang-kadang agak-agak susah di sananya sih cuma pada akhirnya waktu itu saya pikir ya udah ada uang nggak ada uang, mungkin uang bisa dicari di tempat lain, tapi kita pengen seenggaknya mengarahkan kegiatan ini sih gitu, mengarahkan si media ini gitu sih Sekarang ini jurnalis komik punya store ya? Iya. Isinya tuh apa aja? Sebenarnya isinya tuh kayak studio sih, intinya tuh adalah studio jadi kayak kita butuh studio tempat untuk kita bekerja, terus kemudian berdiskusi. Di sisi lain tuh bisa sambil mejeng gitu, mejeng karya gitu. Sebenarnya yang kemarin kena jual tuh yang kayak gini kayak poster-poster, pameran, terus ya paling merchandising baju-baju dan kawan-kawan gitu sih Oke. Ada berapa orang sekarang di tim jurnalis komik? Di jurnalis komik tuh masih 5 tuh. Berapa? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Semuanya basicnya Vkom Nisbah? Semuanya sama. Teman-teman kebanyakan. Teman-teman sendiri. Oke. Mimpi Hasbi ke depannya apa nih jurnalis komik? Sebenarnya kalau misal mimpi ke depannya sih simple sih, pengen nambah cerita, buat yang paling dekat sih pengen nambah cerita lagi di katakanlah di beberapa daerah dan langsung menyajikannya dalam bentuk komik gitu. Jadi kayak nyari lebih bisa nyebar ke seluruh Indonesia buat ngambil cerita-ceritanya gitu sih. Karena waktu itu tuh emang
kita waktu itu kan lagi rame kayak berita tuh semuanya fokus ke Jakarta banget gitu. Yeah. Terus jarang media alternatif yang menggambarkan beberapa daerah yang lain. Kalau sekarang mungkin udah rada banyak ya Teh. Cuman waktu itu mimpinya ya mungkin memperbanyak itu Bisa dan merangkul berita-berita dari daerah yang disampaikan lewat komik. ya khususnya feature-feature dan human interest Teh. Human interest ya. Ya. Oke, satu kalimat yang menggambarkan Hasbi dan jurnalis komik. Terakhir, Apa ya? apa ya? Tekad sih Teh. Tekad. Ya. Kenapa memilih tekad? Karena mau kemanapun si jurnalis komik pasti kepikiran Teh. Oh gitu. Misalkan saya kerja di mana gitu kan, pernah beberapa kali juga kerja di tempat lain, cuman kayak ini jurnalis komik nih ya udahlah balik lagi balik lagi anak-anak lain juga Akhirnya gitu sih. jurnalis komik yang benar-benar core-nya ada di Hasbi dan juga teman-teman yang punya semangat untuk mendukung si jurnalis komik ini tetap tumbuh. Iya gitu Teh kurang Oke. lebih. Seru banget teman baik. Ini kalau mau mampir-mampir ke studionya jurnalis komik ada di Hallway Kosan. Always best. Ya, makasih Hasbi Makasih, Teh. obrolannya. Dadah.